komen, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami Among Tani Pantura, dan kelompok besar kami adalah kelompok Tani Sejahtera 123 yang kami support selama ini, dan alhamdulillah walaupun belum sukses 100%, tapi ada sedikit perkembangan yang menunjukkan kemajuan, karena sering kami ajak diskusi. Nah, pada kesempatan ini kami juga akan menginformasikan atau memberi gambaran kapan kita membutuhkan pupuk atau masa-masa apa saja yang perlu kita perhatikan, karena kaitannya dengan pemberian nutrisi. Jangan sampai tidak tepat sasaran atau mubadir, karena pemberian nutrisi tadi tidak bisa maksimal dipergunakan oleh atau diserap oleh tanaman komoditas pertanian, terutama kita karena di sini nanam padi. Jadi terutama mengenal masa-masa tadi, karena tanaman padi juga dibagi menjadi dua fase. Yang terkenal pertama adalah fase vegetatif. Nah, fase vegetatif ini mulai dari 0 setelah tanam sampai berkisaran umur kurang lebih plus minus dari kriteria umur padi. Biasanya kalau umur padi umur pendek antara 35 sampai 40 hari. Nah, yang perlu kita tekankan dalam penggunaan pupuk anorganik atau pengaplikasikan nutrisi, baik pupuk anorganik atau organik, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tersebut. Nah, biasanya di rekomendasi pertanian itu dianjurkan juga ada pemuka dasar. Biasanya itu yang diaplikasikan pupuk dasar SP36 sama SK, biasanya sekian persen dari sekian hektar, tergantung dari kondisi lahan, karena masing-masing lahan juga berbeda kandungan unsur haranya. Nah, rekomendasi pemerintah ini biasanya nilai rata-rata, karena selama ini kami praktekkan dari berbagai daerah. Nah, masing-masing lahan juga mengandung unsur hara yang berbeda, karena masing-masing daerah juga jenisnya tanahnya berbeda, baik yang jenis aluvial, grumosol, latosol, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan unsur yang berbeda. Nah, masa vegetatif sendiri yang tadi saya sampaikan mulai 0 sampai 35 dan 40 hari, kurang lebih 35 dan 40 hari, itu Pak 0 sampai 10 hari itu biasanya masa penyesuaian atau masa baru
tanam biasanya ada yang mengalami penyesuaian dengan lingkungan, makanya tidak langsung begitu tanam tumbuh, itu biasanya ada sedikit layu dan lain sebagainya. Setelah umur 1 minggu biasanya sudah ada tumbuh akar baru. Nah, setelah tumbuh akar baru itu paling bagus karena sudah tadi ada pupuk yang dasar, biasanya yang berbentuk pengorainya agak lama, yang SP36 itu biasanya tidak begitu spontanitas, bisa diserap oleh tanaman, makanya digunakan pada saat pupuk dasar sebelum tanam. Nah, biasanya pembentukan anakan itu umur 1,5 bulan atau 15 hari itu sudah mulai gepeng batangnya, sudah mulai berbentuk kayak gini, nipih, itu anakan sudah mulai keluar. Nah, disitulah ketepatan waktu untuk membantu prosentase anakan yang lebih banyak. Biasanya digunakan di sini kandungannya unsur N yang tinggi. Tapi perlu diingat, pada lahan-lahan tertentu menggunakan N yang tinggi juga istilahnya tidak begitu membantu karena tergenang air dan lain sebagainya, anakan tetap berkurang. Makanya kalau bisa sawah ini, lahan atau kita lahan pertanian bisa ngisi dan bisa buang pada saat kapan kita mengisi air dan pada saat kapan kita membuang air yang berlebihan. Makanya perlu aturan, perlu mengatur adanya saluran drainase pembuangan, baik saluran pembuangan atau tersier yang kita bisa menyuplai air, karena kita di sini lahannya pakainya sistem irigasi teknis, bukan sumur atau tanah hujan. Nah, umur tersebut kita pacu dengan pupuk kandungan yang tinggi untuk bisa memacu anakan, dan tentunya keseimbangan pemupukan tersebut diimbangi dengan kebutuhan unsur-unsur yang lain. Walaupun anakannya itu maksimal tapi tidak produktif juga percuma. Jadi harus ada diimbangi unsur yang kita terkenalnya adalah pupuk berimbang. Berimbangnya di sini juga pemerintah sudah memberi patokan, cuma yaitu kembali kita pemerintah juga itu istilahnya nilai-nilai rekomendasi secara keseluruhan rata-ratanya seperti itu. Kita juga sebagai petani bisa mengamati lahan apa yang sesuai dengan kriteria rekomendasi tersebut, lahan apa yang kita bisa menambah atau mengurangi rekomendasi tersebut. Jadi jangan asal kita mengaplikasikan sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya tidak begitu maksimal atau mubadir istilahnya, karena tanaman juga punya kemampuan daya serap untuk menambah atau membutuhkan nutrisi yang kita berikan. Demikian, mudah-mudahan bincang-bincang ini bisa menjadi penambah pengalaman atau menambah pengetahuan kita sebagai petani. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih maju lagi. Kita akan bersama-sama menggali informasi-informasi dengan kemajuan teknologi yang terbaru yang diciptakan oleh bangsa kita. Mudah-mudahan dengan kedisiplinan atau
ketaatan sebagai petani yang bijak akan membantu atau menopang swasembada pangan kita, dan kita bisa menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.